Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Rumah Bagi Para Villain. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar, sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana Vania saat itu mulai menyadari kemampuan yang sebenarnya dari sosok Alon, tepat setelah dia menggunakan kemampuan Observation Eye untuk menilai apa yang sedang dilakukan oleh Alon. Alon melakukan sesuatu yang bahkan tidak dirinya ketahui sebagai Circle Magic kelima yang mencoba melihat esensi yang sebenarnya dari sosok Alon. Dia menyadari apa yang dilakukan oleh Alon itu tidak bisa didefinisikan. Dia memutuskan semuanya seolah memutarbalikkan hukum itu sendiri, seperti cawan beracun yang ditakdirkan untuk kehancuran dan gak bisa mendeteksi apapun. Bahkan ketika Vania mencoba menilainya lebih jauh, sebuah warning mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tangan yang sangat mengerikan saat itu langsung muncul di hadapan Vania dan mencoba menghentikan penilaiannya. Dia adalah kemampuan yang bernama Absolute Demon. Dan saat itu Vania langsung keringat dingin melihat apa yang terjadi saat ini. Aku memahami permintaannya, dan Vania saat itu langsung menggagalkan apa yang coba dia ketahui. Dan saat itulah tangan itu pun berhenti sampai di sini. Kita kemudian diperlihatkan Alon yang saat itu kembali ke dunia asli dan sudah menghilangkan dimensi itu. Bersamaan dengan ini, Time Gate pun langsung menghilang sepenuhnya. Melihat kejadian ini, Vania tidak bisa mempercayai apa yang sedang dirinya saksikan. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan tindakan seperti ini? Bahkan sejauh ini, gak ada seorang pun yang bisa menggunakan metode kuno yang telah menghilang seperti itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Alon langsung mengatakan kepada Vania bahwa gerbangnya telah tertutup. Di dalam hatinya dia bilang, memang mudah bagiku menutupnya karena cuma perlu item-item spesial dan metode tertentu aja. Dia langsung bilang sama sosok Vania, aku akan mengambil relik yang dikeluarkan Sharon ini dan membawa pulang. Apakah kau keberatan? Ucapnya kepada Vania yang gak terlihat keberatan sama sekali. Tapi di dalam hatinya dia juga bilang, aku harus menggunakannya beberapa kali lagi. Jika aku meninggalkan conversing spell, apakah dia berhasil terpengaruh? Apakah Vania masih belum bisa bergerak? Ucapnya sambil merasa bingung. Vania saat itu langsung bilang sama Alon, iya Tuan, aku tidak akan bilang pada siapa-siapa apa yang aku lihat ini. Alon saat itu langsung merasa bingung. Kenapa ekspresinya tiba-tiba menjadi seperti itu? Apa yang terjadi pada orang ini? Dia langsung mendekat ke arah sosok Vania. Aku menghargai itu, tapi kau seharusnya tidak perlu sampai sejauh itu. Vania saat itu terlihat ketakutan dan bilang, tentu saja Tuan, aku benar-benar akan membungkam mulutku sepenuhnya. Aku tidak berani memberikan tahu ini kepada siapapun. Aku akan menyimpan rahasia ini dengan sepenuh hati. Aku bersungguh-sungguh. Ucapnya kepada Alon sambil gemetar ketakutan. Itu karena Vania merasa takut tentang apa yang terjadi sebelumnya, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Alon yang ngelihat kejadian itu pun bingung. Kenapa sikapnya tiba-tiba berbeda 180 derajat? Apa yang sebenarnya terjadi pada Vania? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, dia langsung keluar dan memanggil Evan untuk segera kembali karena semuanya sudah berjalan lancar. Namun tiba-tiba Vania mengatakan, tunggu dulu Tuan Alon, ini ada recovery potion yang aku buat sendiri, tolonglah ambil untukmu. Alon yang melihat kejadian itu masih ngerasa bingung sama sikap Vania yang makin lama rada-rada aneh. Dia bilang di dalam hatinya sambil menilai potion yang dibuat langsung oleh wakil Tower Master. Apalagi jika kulihat baik-baik, ini adalah kualitas tinggi. Dia saat itu ngerasa senang dengan hadiah ini. Dan saat itu Vania bilang, apa kau suka dengan hadiah ini? Alon ngerasa bingung. 2 botolnya mungkin seharga beberapa kali kualitas rendah. Kenapa dia memberikan barang berharga seperti ini? Apakah itu ucapan terima kasih karena aku sudah menutup gate-nya? Jadi kalau begitu aku memang harus menerimanya. Sedangkan yang terjadi sebenarnya, Vania tuh ketakutan banget karena sebelumnya dia kan udah cari gara-gara sama Alon ketika dia nggak tahu kemampuan Alon yang sebenarnya. Jadi dia takut kalau nanti dia dihabisi sama Alon dan mengatakan yang diminta oleh Convallatio Alon, aku berjanji akan tutup mulut.
Supaya kau lebih percaya padaku, ayo kita buat sumpah mana juga. Alon yang ngedengar kata-kata kayak gitu pun bilang, padahal yang dilihatnya cuma hal sepele seperti itu, mengapa sampai butuh sumpah mana seperti ini? Dia langsung bilang, tunggu, itu tidak perlu. Tapi baru saja dia mengatakan hal seperti itu, kita diperlihatkan Vanya yang saat itu langsung mengikat dirinya dan Alon dengan sumpah mana dan berjanji tidak akan membocorkan apa yang sedang dia saksikan ini. Alon yang melihat kejadian ini pun ngerasa bingung kenapa orang ini sampai sejauh ini. Dan karena alasan itulah dia nggak mau terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa pasti ada sebuah kesalahpahaman yang terjadi di tempat ini. Dan begitulah, pada akhirnya Alon berhasil mendapatkan relik yang dia inginkan di Blue Magic Tower bersama dengan 5 botol potion dan juga sebuah sumpah. Kita kemudian diperlihatkan Alon yang kemudian pergi dari Blue Tower bersama dengan Evan. Evan menanyakan, apa itu relik yang keluar dari Gate 1? Sulit didapat, tapi jika dilihat dari penampilannya, terlihat lebih primitif dari yang aku duga. Apakah performanya itu bagus? Ucapnya kepada Alon. Alon mengatakan, bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang sangat aku perlukan. Di dalam hatinya Alon mengatakan, Seal of the Only One. Untunglah aku bisa mendapatkan item ini. Permata yang terpasang di gelang ini bisa menyerap dan menyimpan mana dari udara. Relik ini berfungsi dengan sangat baik saat ini. Kapasitas penyimpanannya memang tidak besar, tapi lebih dari cukup untuk mana haul yang aku punya saat ini. Tapi jika aku pikir-pikir lagi, kenapa ya aku malah bereinkarnasi di tubuh ini? Tubuh dengan mana yang lebih kecil daripada item support? Mengapa jadi seperti ini? Tujuanku justru penelitian magic dan penyelamatan diri, bukan untuk bertarung sih. Jadi kurasa nggak masalah jika aku menjadi karakter lemah di alur cerita ini. Itu sudah cukup selama dunia tidak hancur dan aku bisa hidup damai. Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya disalahpahami sama Vanya itu? Aku jadi ngerasa bingung. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan apa yang terjadi sebelumnya yang membuat Alon makin bingung lagi. Bahkan ketika dirinya pergi dari tempat itu, Vanya terlihat sangat sopan sampai menundukkan kepalanya di hadapan Alon. Dia langsung bilang sama Vanya saat itu, aku sudah menjelaskan bukan kalau aku hanyalah mage di 2 circle. Vanya yang ketakutan itu pun bilang, iya tuan, aku tahu kau masih terlihat persis seperti mage 2 circle kok, dan tidak ada bedanya, ucapnya sambil ngerasa takut. Alon hanya menganggap kalau dia mengejek Alon, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Dia hanya menyadari sesuatu bahwa reaksi dari Vanya itu mirip seperti reaksi dari Kalia bersama dengan Viankel waktu itu, seolah mereka merasa takut dengan Alon, tapi tidak masalah juga karena dia tidak akan melihat mereka lagi. Itulah anggapan dari Alon. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Alon kembali menuju ke tempat yang ingin dia tuju. Waktu pun kemudian berlalu. Scene kemudian berpindah ke wilayah Duke Altia. Kita diperlihatkan Loria yang saat itu mengatakan, lama tidak berjumpa. Aku harap kau bisa nyantai dengan nyaman di sini. Nona Zenonia. Orang yang sedang ditemui oleh Loria itu ternyata tidak lain adalah Kalia Zenonia. Entah mengapa mereka malah membuat aliansi. Setelah kata-kata Alon yang ceplas-ceplos, Kalia saat itu mengatakan, terima kasih Duke Altia, kamu juga masih belum berubah. Aku merasa senang bisa bertemu lagi dengan dirimu. Dan mereka kemudian berdiskusi satu sama lain. Loria mengatakan, rasanya cukup menenangkan, kita hanya perlu membahas soal kasta ataupun otoritas di antara kita. Dan Kalia mengungkapkan, pandangan ke depan Convallatio lagi-lagi membuatku takjub. Dia mengatakan kepadaku untuk mengunjungi Duke Altia adalah ide yang bagus. Di dalam hatinya dia mengatakan, begitu mengikuti sarannya, aku mulai paham apa niatannya sebenarnya. Mereka sempat mengobrol-ngobrol di malam itu, dan baik Kalia bersama dengan Loria saat itu terkejut tentang mereka berdua sadar betapa rendahnya mereka jika dibandingkan dengan Convallatio. Terlepas dari alasan itu, merupakan aliansi yang dibangun atas perintah dari Convallatio, karena perebutan kekuasaan itu adalah hal yang percuma di atas seseorang yang absolut. Zenonia menjadi sekutu yang lebih nyaman, dan mereka saat ini menjadi sekutu yang benar-benar saling mendukung satu sama lain. Loria mengatakan, konferensi bulan depan, jadi kenapa kau malah berkunjung hari ini? Kalia juga mengatakan bahwa Kon mengirimkan surat dengan menggunakan hari kunjunganku sebagai alasannya. Dan surat seperti apa yang dikirimkannya itu yang membuat sosok Loria penasaran. Kayaknya mereka berdua makin salah paham.
Padahal surat yang dikirim Alon kepada Kalia itu untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya cuma ceplas-ceplos aja. Tapi karena kata-katanya yang saat itu ambigu, mereka berdua makin salah paham. Karena Alon mengatakan, "Salam sejahtera kepada Nona Xenia. Terkait kunjunganmu tempo hari, beberapa bangsawan juga telah mengeluhkan soal itu padaku. Oleh karenanya tidak banyak bangsawan yang cocok denganku. Jadi mohon dimengerti." Padahal tujuan Alon untuk membuat mereka itu makin jauh sama Alon. Tapi sepertinya di pandangan Loria dan juga Kalia, Alon malah meminta mereka untuk merekrut bawahan yang bisa dipilih dengan sangat baik. Dan mereka pun saat itu langsung mendiskusikan siapa yang harus mereka jadikan sekutu dalam cerita ini. Dan saat itu Loria mengatakan pasti ada semacam rencana tersembunyi di dalamnya. Kalia juga mengatakan hal yang sama, karena tidak banyak bangsawan yang cocok dengan Confalatioya. Baron Kenya berada di bawah faksi bangsawan, sedangkan Marquis Maratio adalah salah satu tokoh penting di faksi kerajaan. Viscount Belanda berada di bawah faksi kerajaan. Kemungkinan ada juga Duke Valadion yang merupakan tokoh penting di faksi bangsawan, di antara bangsawan yang mengajaknya bicara saat pesta. Singkatnya, dia tidak menyukai faksi bangsawan kerajaan manapun, ucap mereka berdua sambil merasa bingung. Jadi apa tujuan dari Confalatio sebenarnya? Mereka berdua pun menganggap bahwa tujuannya adalah membunuh semua yang tidak berkaitan sama apa yang dia suka. Dan konyolnya lagi, baik Loria dan juga Kalia menyimpulkan bahwa itu adalah kebenarannya. Confalatio ingin mendorong keluar bangsawan yang ada dan membuat rezim baru. Itulah anggapan dari mereka. Astaga, kesalahpahaman ini makin menjadi-jadi. Dan saat itulah mereka berdua jadi nggak bisa mundur lagi. Loria mengatakan, "Kurasa ini sebabnya Altia membutuhkan ketenaranku dan menjadikannya sebagai seorang duk. Jika hegemonia wilayah barat ada padanya, maka sudah pasti semuanya akan jatuh ke tangan Confalatio." Saat itu juga Kalia membenarkan apa yang terjadi ini, dan mereka harus mendiskusikan rencananya. Sementara itu, di Blue Magic Tower, kita kemudian diperlihatkan seseorang yang saat itu datang ke hadapan Vania. "Apa maksudmu tentang Confalatio? Apakah dia menyerupai gate itu sendiri?" Dan orang itu tidak lain adalah Master Tower. Vania mengatakan, "Itu benar Master Tower. Aku bahkan sangat ketakutan. Kepingan teka-teki ini pun mulai tercipta secara acak dan makin menjadi-jadi, yang bikin Alon pun makin disalahpahami oleh banyak orang. Di sisi lain, Alon yang saat ini lagi makan ubi sama Evan sampai kesedak, dan gak tahu kenapa tiba-tiba bisa kesedak. Mereka pun saat itu makan bersama, dan Alon berniat untuk segera pulang ke tempatnya. Di sisi lain, di suatu tempat yang sangat jauh, tepatnya di sebuah kota suci, kita diperlihatkan sosok Yutia yang saat itu ada di tempat ini sebagai tokoh utama seorang birawati. Dan episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you.